Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, pada kesempatan ini ibu akan memberikan materi tentang permintaan atau demand. Kompetensi dasar mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan serta menjelaskan hukum permintaan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan menjelaskan hukum permintaan. Sebelum kita memasuki lebih dalam materi permintaan ini, Ibu akan menjelaskan pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang mampu dibeli oleh konsumen pada saat tertentu dan harga tertentu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam keadaan ceteris paribus atau tetap, bisa juga disebut dengan konstan. Macam-macam permintaan itu ada 3. Yang pertama adalah permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak diikuti oleh daya beli. Jadi di sini hanya angan-angan saja. Misalnya saya ingin jalan-jalan ke Korea, saya ingin pergi berselancar di pantai Karibia. Kemudian yang kedua adalah permintaan potensial, adalah permintaan yang mempunyai daya beli tapi belum dilaksanakan. Jadi contohnya, uang kita cukup untuk membeli kamera digital misalnya, tetapi belum kita laksanakan pembeliannya. Kemudian yang ketiga adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli dan sudah kita laksanakan. Nah, di sini misalnya kita mempunyai HP, kita ingin membeli HP dan HP itu sudah ada di tangan kita, intinya sudah kita beli. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, perubahan pendapatan masyarakat. Jadi, jika pendapatan masyarakat itu bertambah, maka permintaan juga akan bertambah. Kemudian yang ketiga adalah intensitas kebutuhan. Nah, di sini permintaan akan barang dan jasa itu bisa bersifat sekunder. Maka konsumen akan berpikir dulu untuk membelinya. Yang keempat adalah perubahan peradaban atau teknologi. Semakin tinggi peradaban atau teknologi, maka akan semakin bertambah permintaan. Jadi di sini konsumen akan menuntut adanya barang atau jasa yang bersifat lebih praktis. Yang kelima adalah pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan juga permintaan semakin bertambah. Keenam, perubahan selera konsumen. Selera masyarakat terhadap barang yang berkaitan dengan mode. Jadi, masyarakat tidak akan tertarik dengan mode yang sudah ketinggalan zaman, walaupun harga yang dijual itu turun. Yang terakhir adalah harga barang substitusi. Jika harga barang naik, permintaan terhadap barang akan turun, tetapi permintaan terhadap barang yang berhubungan atau disebut dengan barang substitusi itu akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah hukum permintaan atau materi yang berhubungan dengan permintaan. Permintaan adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa hukum permintaan yaitu harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Tetapi di sini kita masuk ke hal-hal yang mempengaruhi atau asumsi-asumsinya bersifat tetap atau tidak berubah. Tadi kita berbicara bahwa faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam keadaan ceteris paribus. Nah, yang dimaksud ceteris paribus
itu jika penghasilan seseorang itu tetap. Tetapi jika penghasilannya berubah, maka tidak akan berlaku hukum permintaan ini. Yang kedua, selera atau kesenangan konsumen akan barang-barang tersebut tetap. Jadi seleranya tidak berubah. Yang ketiga, anggapan bahwa turunnya harga barang adalah suatu tanda harga barang akan turun terus tidak berlaku. Yang terakhir, tidak ada barang substitusi baru. Pengecualian dari hukum permintaan terhadap barang-barang tersebut. Yang pertama adalah barang given. Barang given ini menurut Robert Given, makin tinggi tingkat harga, maka meningkat jumlah permintaan. Contohnya pada saat harga susu bayi naik, masyarakat golongan menengah ke bawah justru membeli susu bayi lebih banyak, agar jika harga naik lagi, mereka sudah mempunyai persediaan susu bayi. Yang kedua adalah barang prestise. Barang prestise adalah memberikan rasa bangga dan mampu meningkatkan harga diri pemiliknya. Misalnya dengan cara membeli barang-barang branded atau mobil-mobil yang baru keluar. Nah, itu akan meningkatkan prestise dan kebanggaan tersendiri. Yang ketiga, barang inferior, yaitu barang yang jumlahnya semakin dikit diminta. Walaupun harganya diturunkan, orang tidak akan melirik barang tersebut. Contohnya apa? Ini barang yang bersifat mode tetapi sudah ketinggalan zaman. Yang terakhir adalah pengaruh harapan dinamis. Biasanya terutama kita, jika dolar Amerika dari hari ke hari kita lihat naik, maka orang akan ramai-ramai membeli dolar. Oke, para siswa sekalian, kita akan masuk ke kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga atau yang disebut dengan price, atau kita buat di sini notasinya huruf P, dan jumlah permintaan atau pembelian itu kita buat dengan key D. Perhatikan tabel dan kurva di bawah ini. Untuk kondisi barang A, harga per unitnya 5.500, jumlah barang yang diminta 50 unit. Dan perhatikan sampai dengan E, pada saat harga per unit 3.500 berarti turun, maka jumlah barang yang diminta itu semakin bertambah. Oke anak-anak ibu sekalian, kita lihat keterangan grafik di sini atau kurva di samping. Bentuk kurva permintaan memiliki kemiringan yang negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari kiri atas ini ke kanan bawah, kita buat notasinya D, ini artinya demand. Kurva ini menunjukkan bahwa jika harga naik, jadi harga di sini ada 3.500 dan yang paling tinggi 5.500. Pada saat harga naik, maka jumlah permintaan itu akan turun. Kita lihat yang diminta hanya 50 unit. Kemudian 5.000, harga 5.000, yang diminta sebanyak 60 unit. Pada saat harga turun 3.500, maka permintaan itu paling banyak, sebanyak 110. Jadi, seperti yang kita sebutkan terdahulu, bahwa hukum permintaan apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Apabila harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Atau harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. P, notasi P ini yang disebut dengan price atau harga. Q, ini kuantitas, disebut juga dengan jumlah barang yang diminta. Sekarang kita masuk ke bentuk umum fungsi permintaan. Rumus permintaan itu ada dua, QD,
fungsinya sama dengan PD. Jadi QD, kuantitas demand, sama dengan A plus BP. Kemudian rumus yang kedua, P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. A di sini adalah variabel bebas. A dan B adalah variabel bebas. P ini harga atau price. Ini adalah jumlah permintaan. PD atau price demand adalah harga barang per unit yang diminta, sedangkan QD jumlah unit barang yang diminta. A dan B adalah konstan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pada saat harga barang sebesar 80 per unit, jumlah permintaan 10 unit. Jika harga barang turun menjadi Rp60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarlah kurvanya. Oke, kita masuk ke rumus cara 1. Di sini ada QD sama dengan A plus BP. Ini merupakan rumus yang pertama. Kita masukkan Q pertama adalah 10 unit, Q kedua 20 unit. A, B itu yang nanti akan kita cari. Ini adalah bilangan konstan. P1 Rp80, P2 Rp60. Kemudian kita kurangkan. 80 kurang 60, 20B. A kurang A itu kita hilangkan, habis. 10 dikurang 20 minus 10. Jadi di sini kita hanya memindahkan saja. 20B sama dengan min 10. B min 10 per 20 hasilnya min 0,5 atau setengah. Kita masuk langsung ke sini. 10 sama dengan A plus 80B. Tadi B sudah kita dapat, yaitu min 0,5. Jadi B di sini kita ganti dengan 0,5. 10 sama dengan A min 40. Jadi A sama dengan 50. Fungsi permintaan Q sama dengan A plus BP, ini rumus pertama. Jadi Q sama dengan A 50 min 0,5 B. Permintaannya nanti kita buat Q sama dengan 50 min 0,5. Sekarang kita akan membuat kurva fungsi permintaan. Kita cari titik potong garis dengan sumbu Q. Jadi titik potong ini kita buat misalkan P sama dengan 0. Jadi Q sama dengan 50 min 0,5 P. P ini kita ganti dengan 0, jadi 50 dikurang 0, hasilnya 50. Jadi nanti untuk Q 0 di sini letaknya 50. Kemudian yang kedua, cari titik potong garis dengan sumbu P. Titik potong dengan sumbu P adalah apabila Q sama dengan 0, Q sama dengan 50 min 0,5 P. Jadi Q ini kita buat tadi 0 sama dengan 50 min 0,5 dikali P 0. Jadi kita kali dengan 2 seluruhnya. 50 dikali 2 100. Kemudian di sini 0,5 kita kalikan 2 menjadi min P. Jadi P sama dengan 100. Nah, kita sudah dapat untuk sumbu Q itu 50, sumbu P atau price harga itu 100. Kita tinggal menggaris titik ini ke sini. Jadi titik potong sumbu P saat Q sama dengan 0 adalah QP
0,100. Tugas kita selanjutnya adalah menghubungkan koordinat titik potong pada garis P dan garis Q. Jadi garis yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah mencerminkan hukum permintaan. Jadi ini adalah garis demand atau permintaan yang berasal dari yang kita cari tadi, Q sama dengan 50 min 0,5P. Cara kedua atau rumus yang bisa kita gunakan yang kedua adalah P dikurang P1. P1 adalah harga awal, P2 min P1 harga yang kedua dikurang dengan harga awal sama dengan Q min Q1, permintaan awal Q1, Q2 adalah permintaan terakhir. Jadi Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Kita masukkan P, ini belum yang bakal kita cari, min P1 80, P2 60, P1 80. Q min Q1 10, Q2 20 dikurang 10. Kita sederhanakan, P min 80 ini dikurang menjadi min 20 sama dengan Q min 10 per 10. Jadi 10 ini kita keluarkan, 10 kita keluarkan, langsung kita masukkan ke dalam kurung P min 80 sama dengan ini dikali ini, jadi min 20 dikali Q min 10. Kembali kita sederhanakan, 10 dikali P, 10P, 10 dikali 80, 800 sama dengan min 20 dikali Q, min 20Q, min kali min plus 20 dikali 10, 200. Kemudian 10P sama dengan, ini langsung kita masuk sini, min 20Q plus 200, tanda minus karena pindah ke posisi sebelah kanan berubah menjadi plus 800. 10P sama dengan 20Q, 200 ditambah 800, 1000. Jadi hasilnya 20Q kita pindah ke sisi sebelah kiri, tanda minus berubah menjadi plus, 20Q sama dengan 1000, tanda plus jadi minus, min 10P. Ini dari ujung sini sampai terakhir kita bagi dengan 20. 20 dibagi 20 menjadi Q sama dengan 1000 bagi 20, 50. 10P dibagi 20, 0,5P. Jadi di depan Q ini berapapun nilainya itu akan kita jadikan sebagai pembagi. Oke, gimana para siswa sekalian? Ibu rasa sudah jelas kan? Baiklah para siswa sekalian, Ibu akan memberikan soal atau tugas untuk dikerjakan. Soalnya pada saat harga barang sebesar 80.000 per unit, jumlah permintaan 10 unit. Jika harga barang naik menjadi 100.000 per unit, maka jumlah permintaan turun menjadi 8 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarlah kurvanya. Soal kedua, jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min 3 PD, maka hitunglah jumlah permintaan pada harga Rp5 dan Rp10. B. Hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi gratis. Dan C. Gambarlah kurva permintaan. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.